Ada perempuan ngintip di jendela. Ana sudah gila, nggak tahu realita. Amy Adams bermain sebagai Anna Fox, seorang psikolog anak yang sendirinya lagi butuh banget terapi dari psikolog. Karena protagonis The Woman in the Window ini sudah 10 bulan tidak keluar dari rumah. Anna tidak bisa keluar dari rumah. Dia akan langsung diserang kepanikan luar biasa, bahkan jika hanya berada di dekat pintu depan. Jadi, Anna dan cerita ini menghabiskan waktunya di dalam rumah. Minum-minum sambil nonton film thriller klasik jadi hiburan sehari-harinya jika tidak sedang ngobrol bersama anak dan suami lewat telepon. Oh, Anna ini hobi banget nonton. Salah satu tontonan favoritnya, however, adalah pemandangan di luar jendela. Ketika apartemen di seberangnya terisi oleh keluarga Russell yang baru saja pindah, Anna jadi dapat tontonan baru. Anna sudah kenalan sama mereka satu persatu. Dan malam itu, Anna menyaksikan kekerasan rumah tangga dari balik jendela mereka. Hal dengan cepat berubah menjadi misteri karena Jane Russell yang kenalan dengan si Anna itu ternyata berubah. Dia menjadi orang lain. Jadi orang yang sama sekali berbeda dengan yang dikenal oleh Anna. Anna percaya ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada keluarga itu. Dan juga Anna percaya bahwa Jane Russell yang asli sudah tewas dibunuh. Film adaptasi ini actually terinspirasi oleh film Rear Window buatan Alfred Hitchcock. Nah, dulu waktu film tersebut tayang tahun 1954, sebagian penontonnya mungkin masih sebatas hanya membayangkan ketidakberdayaan terkurung di dalam rumah. Sekarang di era pandemi, kita semua udah menghidupi horor tersebut. Kita harus berkurung di rumah yang membuat kita mencari sendiri sumber hiburan supaya nggak bosan. Dan bahkan kita bisa dengan gampang relate sama perasaan takut untuk keluar dari rumah. The Woman in the Window garapan Joe Wright memang punya advantage dalam soal kerelevanan ini. Dengan kesuksesan novelnya, ditambah juga Rear Window sebagai inspirasi, Wright sudah punya lebih dari yang ia butuhkan untuk membuat thriller psikologis yang benar-benar merayap ke dalam kepala setiap penonton. Wright hanya perlu menonjolkan craft-nya. And that he did well. Kamera diarahkan Wright untuk benar-benar menyajikan pengalaman yang claustrophobic. Diberikannya sentuhan warna biru dan merah jambu sendu untuk menguatkan kesan kesendirian Anna. Wright juga bermain-main dengan shot-shot yang ngingetin kita sama gambar-gambar tipikal horor atau thriller psikologi hitam putih zaman dulu. Gambar Anna yang lagi terlelap digabungkan dengan cuplikan adegan film yang menyala di televisinya. Atau shot Anna mengintip dengan tirai jendela jadi bingkai gambar. Nah, shot-shot seperti itu ternyata efektif pula untuk memperkuat kesan bingung yang melanda mental Anna. Dan dengan didukung oleh permainan peran dari Amy Adams yang udah gak asing dalam peran-peran yang terluka oleh trauma, film ini bekerja terbaik saat memvisualkan keadaan psikologis karakter utamanya tersebut. Lihat saja gimana irinya effort dan suasana yang tertampilkan saat Anna berusaha menguatkan diri untuk melangkah keluar dari rumah. Kita jadi percaya bahwa hal sesimpel itu luar biasa sulit dan menekan bagi Anna. Kita jadi percaya bahwa limitation karakternya tersebut tidaklah dibuat-buat. Coba aja bandingkan dengan film Indonesia baru-baru ini yang juga bahas tentang karakter yang gak mampu keluar dari rumah karena trauma. Judul filmnya kalau nggak salah ada nyebut jendela juga, tapi yang ada di baliknya adalah piano. Film tersebut hanya menampilkan lewat kata-kata, sedangkan film Wright ini benar-benar memperlihatkan kesulitan dan trauma tersebut bekerja. Nah, yang menariknya, Anna nggak berani keluar rumah itu sebenarnya bukan karena dia takut dengan apa yang ada di luar, melainkan lebih karena dia takut kehilangan apa yang ia miliki di dalam rumah. Karena rumah itulah satu-satunya koneksi dia dengan suami dan anaknya. Dia berpegang teguh pada koneksi tersebut. Kehilangan koneksi tersebut berarti Anna akan benar-benar kehilangan suami dan anaknya. Jadi, Anna di sini bukan terjebak oleh realita. Dia justru menjebak dirinya sendiri ke dalam, supaya bisa terus menikmati imajinasi yang ia ciptakan sebagai gantinya. Persis seperti ketika dia menciptakan imajinasi saat mengintip keluar jendela. Sebenarnya wajar sih kita merasa lebih aman saat berada di rumah sendiri.
Tapi, pernahkah kalian juga mengalami takut yang luar biasa untuk pergi keluar? Like, kalian ingin menghabiskan seluruh hari berada di dalam rumah. Bagaimana kalian mengatasi perasaan demikian? Share with us in the comments ya. Balik lagi ke film. Jendela dalam sinema biasanya memang identik sebagai simbol gaze atau tatapan. Karena jendela itu biasanya adalah media tempat karakter mengintip, memergoki atau melihat diam-diam sesuatu yang berada pada jarak yang cukup jauh. Bidang permukaan jendela yang luas tapi dengan bingkai membuatnya tampak seperti sebuah televisi dengan kejadian nyata untuk ditonton. Alfred Hitchcock dengan Rear Window-nya telah mencontohkan betapa cerita seorang pria yang melihat tetangganya lewat jendela sebenarnya menguat oleh pemaknaan simbolis soal framing atau bagaimana cara pria menilai apa yang sedang ia pandang. Bagaimana dia itu melihat masalah yang ingin dia lihat. Film Hitchcock tersebut simpel tapi sangat powerful karena berhasil mengantarkan tatapan tersebut kepada kita penontonnya, membuat kita memahami proses cara pandang karakter itu terbentuk. The Woman in the Window membalikkan gaze tersebut. Sekarang karakter perempuanlah yang mengintip. Ketika Anna melihat keluarga tetangganya lewat jendela, yang ia simpulkan dari tontonan tersebut terbentuk dari bagaimana cara perempuan memandang sesuatu. Wright berusaha mengeksplor ini. Tatapan Anna adalah tatapan yang berdasarkan emosi dan berdasarkan kecemasan yang berasal dari pengalamannya sendiri sebagai perempuan dan ibu. Ini sungguhnya adalah konsep yang bagus. Setidaknya jelas akan membuat film ini punya identitas sendiri yang membedakannya dari film yang menjadi inspirasinya. Sayangnya, persoalan gaze ini ditambah dengan elemen pendukung untuk menciptakan psikologis karakter yang trauma, membuat film jadi tersandung. Film malah membuat Anna menjadi protagonis yang tak bisa dipercaya, yang unreliable. Kita ikut membangun teori misteri bersama protagonis Rear Window. Sebaliknya, pada The Woman in the Window, kita perlahan jadi sama seperti karakter polisi yang ada dalam cerita tersebut. Kita jadi ikut mempertanyakan karakter utama yang seharusnya kita dukung tersebut. Dalam film manapun, bukanlah hal bagus jika kita penonton menjadi tidak percaya sama karakter utama kita. Nah, ini entah karena kurang cukup riset atau karena proses rewrite yang berulang-ulang, naskah film ini jadi seperti belum siap untuk terjun membahas masalah Anna, yang memang sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada pada Rear Window. Pada film tersebut, rintangannya kan fisik, kaki yang cedera. Sedangkan pada film ini, persoalannya adalah trauma dan persoalan gaze. Masalah pada The Woman in the Window ini benar-benar abstrak. Nah, naskah tuh keteteran di sini. Alih-alih menggali horor dan suspense dari bagaimana rasanya jadi orang yang tidak dipercaya oleh orang lain, film malah berpaling dan menggali dari sudut yang lain. Lucunya, salah satu tempat film ini menggali ketegangan adalah pada jump scare. Padahal kan, misteri pada psychological horror atau thriller sama sekali nggak butuh elemen kaget-kagetan. Tapi film ini membawa kita turun ke basement untuk kemudian menarik banyak teror dari orang yang tahu-tahu muncul dari belakang. Seolah ini adalah film rumah hantu murahan gitu. Seiring semakin banyaknya pengungkapan yang terjadi, mulai dari tentang keluarga Anna, ke keluarga Russell, ke siapa sebenarnya Jane Russell, dan seterusnya, film ini jadi semakin terperosok ke dalam lubang jebakan horor biasa. Tone film sudah kabur sama sekali, nggak jelas lagi. Yang tadinya sudah dibangun sebagai drama misteri psikologikal yang serius, semakin akhir jadi malah semakin mirip sama film bunuh-bunuhan yang over the top. Dari cara film ini terbendung di menit-menit awal, aku sama sekali nggak nyangka bakal dapat adegan seperti pemecahan misteri lewat foto kucing, atau bahkan aku nggak menyangka bakal ada adegan wajah tertembus garu. Kayak senjata patkai jadinya garu kebun itu. Oke, ini mungkin masih bisa tergolong sebagai kejutan yang menyenangkan, tapi tetap saja ini bukanlah langkah yang benar. Karena membuat film menyimpang dan mendua dari apa yang disajikannya sedari awal. Nah, ini hampir seperti filmnya sendiri nggak pede untuk tampil sebagai drama psikologikal yang serius. Sepertinya takut penonton bosan atau apalah. Sehingga mereka menulis ulang banyak elemen, menambahkan elemen-elemen cerita horor yang lebih menjual, dan berusaha menerapkan dan mencampurkannya ke dalam cerita. Hasilnya, it damaged the tone greatly, dan tentu saja mengurangi banyak nilai film ini. Padahal justru cerita ini bekerja terbaik saat memvisualkan efek trauma. Saat memperlihatkan lapisan soal gaze itu juga sebenarnya film cukup baik. Tapi kemudian semua itu dihembus keluar jendela begitu saja.
Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Woman in the Window. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lainnya. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.